Karena Lin Luo terus menghindar, Xiaoman mentertawakan Lin Luo dan menanyakan mana skill yang dimiliki oleh Lin Luo. Xiaoman menantang Lin Luo untuk menggunakan skill kebanggaannya untuk menyerangnya. Namun tak lama kemudian, tanpa Xiaoman sadari, dia sudah terkena virus dari Lin Luo. Xiaoman tak percaya dia bisa terkena virus itu. Padahal dia sudah mengambil jarak dari Lin Luo agar skill Lin Luo tidak bisa menjangkau dirinya. Dan ternyata yang menggunakan skill itu bukanlah Lin Luo, melainkan Little Green. Dia pun langsung menggunakan Black Death Outbreak untuk mengakhirinya. Dan benar saja, Xiaoman pun langsung perlahan terjatuh. Dia sedikit demi sedikit mulai kehilangan kesadarannya. Sembari terjatuh ke bawah, Xiaoman masih saja penasaran kenapa dia bisa terkena virus itu dan bagaimana caranya Lin Luo memberikan virus itu padanya. Dan akhirnya, sampai nafas terakhirnya dan sampai sekarang pun, Xiaoman masih belum mendapatkan jawabannya. Tewasnya Xiaoman itu disertai dengan skill tanamannya yang juga perlahan menghilang. Ternyata bukan hanya Xiaoman saja yang penasaran. Tang Cheng pun juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba Xiaoman mati? Lin Luo tak memberikan jawabannya. Dia justru malah mengatakan jika tak hanya Tang Cheng saja yang bingung, bahkan kemungkinan Xiaoman pun juga tak akan mendapatkan jawabannya. Kemudian, Lin Luo melihat ke arah pertarungan di pihak pria dari keluarga Lian dan Wolf 13. Walaupun Lin Luo tidak menyukai pria itu, namun Lin Luo berniat akan menolongnya karena Valen adalah musuh dari mereka semua. Panel berpindah di pertarungan pria dari keluarga Lian. Terlihat dari serangan mereka berdua, kekuatan mereka saat ini seimbang. Namun setelah benturan kekuatan mereka, tiba-tiba Wolf 13 merasakan ada yang tidak beres dengan perutnya. Karena merasa diremehkan, pria dari keluarga Lian itu mengatakan jika Wolf 13 sangat tidak sopan karena memalingkan wajahnya saat bertarung dengannya. Dan serangan pun dilancarkan ke arah Wolf 13. Sembari menahan serangan itu, Wolf 13 mencoba menjelaskan jika bukan itu maksudnya. Namun si pria dari keluarga Lian itu tak terima dengan penjelasan dari Wolf 13. Dia juga heran kenapa tubuh Wolf 13 gemetaran. Wolf 13 pun mengatakan jika dia tidak tahu. Dia tak tahu kenapa tiba-tiba perutnya sangat sakit dan itu pun hampir keluar. Kemudian, Wolf 13 membalikkan badannya dan ingin pergi ke kamar mandi dulu. Namun pria dari keluarga Lian itu tak akan membiarkan Wolf 13 pergi begitu saja dan langsung melancarkan serangannya ke arah Wolf 13. Dan akhirnya serangan itu pun kena telak ke tubuh Wolf 13 dan menyebabkan dia sampai akhir hidupnya tak sempat menikmati nikmatnya mengeluarkan isi perutnya. Karena berhasil mengalahkan Wolf 13, pria dari keluarga Lian itu pun melepaskan jubah apinya. Dia mengatakan jika itulah harga yang dia terima karena telah meremehkan dirinya. Setelah itu, dia ingat kalau Lin Luo sedang bertarung melawan Xiaoman dan dia pun akan segera ke sana untuk membantunya. Namun saat melihat ke arah Lin Luo, dia sangat terkejut karena pertarungan di tempat Lin Luo sudah selesai. Pria dari keluarga Lian itu pun tak percaya Lin Luo berhasil mengalahkannya. Padahal Xiaoman adalah salah satu dari yang terkuat di jajaran Valen. Namun dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh seorang murid. Bahkan tadi perilaku dari Wolf 13 pun juga terlihat sangat aneh. Dia curiga itu ada hubungannya dengan Lin Luo. Kemudian pria dari keluarga Lian itu pun turun di sebelah Lin Luo dan langsung menanyakan profesi apa yang Lin Luo miliki. Dengan santainya, Lin Luo mengatakan jika profesinya bukanlah sesuatu yang spesial.
profesinya hanyalah seorang priest. Sedangkan di luar penghalang itu, terlihat dua orang penjaga itu terus mencoba menghancurkan penghalang itu dengan gabungan kekuatan mereka. Namun sepertinya itu percuma. Penghalang itu sama sekali tidak menunjukkan kalau dia akan hancur. Namun, yang berambut panjang tak mau menyerah begitu saja. Dia mengatakan jika mereka harus mencobanya sekali lagi. Namun sebelum melakukannya, si rambut pendek melihat kalau Dark Mist Pass itu sudah menghilang. Mereka tak percaya kalau ternyata Lin Luo dapat dikalahkan dengan cepat dan satu-satunya yang dapat mereka lakukan hanyalah membalaskan dendamnya. Dan saat Dark Mist Pass itu sudah menghilang sepenuhnya, kedua orang itu terlihat sangat terkejut karena saat ini yang ada di hadapannya adalah Lin Luo yang masih berdiri tegap. Sedangkan yang kalah adalah dari pihak Valen. Dan yang membuat mereka berdua terkejut lagi adalah yang tewas itu adalah Xiaoman, Ghost 27, dan Wolf 13. Dan mereka adalah salah satu yang terkuat di Valen. Karena melihat ada dua orang di hadapannya, Lin Luo menanyakan siapakah mereka. Kemudian yang berambut panjang menunjukkan rencananya. Dia mengatakan jika mereka berdua adalah guardian yang ditugaskan untuk mengawal Lin Luo. Kemudian dia menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di dalam Dark Mist. Pria dari keluarga Lian pun pergi dan menyuruh kedua guardian itu untuk bertanya kepada Lin Luo karena ada hal yang harus dia lakukan. Kemudian kedua guardian itu pun kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam Dark Mist itu. Tang Cheng mencoba menjelaskan jika Lin Luo telah mengalahkan salah satu dari Valen itu. Namun, Lin Luo menyela dengan mengatakan jika semua itu atas bantuan dari pria dari keluarga Lian itu. Jika tidak ada orang itu, pasti Lin Luo dan Tang Cheng akan mati. Kedua orang itu pun terdiam sejenak setelah mendengarkan penjelasan dari Lin Luo. Setelah itu, kedua guardian itu menyuruh Lin Luo untuk pergi. Namun mereka memperingatkan Lin Luo untuk diam di rumah dan tetap waspada karena tahun ini para Valen sedang aktif-aktifnya. Lin Luo pun berterima kasih karena sudah diingatkan dan dia pun pergi dari sana. Saat Lin Luo sudah pergi, salah satu dari guardian itu tahu jika Lin Luo sudah berbohong. Dia heran kenapa dia dilepaskan begitu saja. Si rambut panjang mengatakan jika Lin Luo tidak ingin menjawab dan mereka tidak bisa memaksanya. Selain itu, tugas mereka adalah untuk melindungi Lin Luo. Lin Luo juga meninggalkan dua Valen di sana. Dan Xiaoman bukanlah Valen biasa. Dia adalah salah satu dari Night Watch. Bahkan, dia juga punya backingan dari orang-orang di Epic Realm Valen. Karena ini bukan lagi hal yang bisa mereka tangani, mereka pun akan melaporkan hal itu ke wakil guardian dulu. Panel berpindah ke tempat Lin Luo. Tang Cheng kagum dengan para guardian itu. Hal itu karena ini pertama kalinya dia melihatnya. Lin Luo tahu jika guardian itu adalah seorang profesional yang menjadi bagian dari kekuasaan Dragon Kingdom. Mereka tersebar di seluruh kota dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Lin Luo tahu jika mereka bukan hanya untuk melindunginya, melainkan juga untuk menjadi pembatas. Profesional adalah orang yang mencintai kebebasan dan bergerak sesuai kehendak profesional guild. Tetapi, guardian bisa mempengaruhi itu. Jadi banyak konflik antara mereka berdua dan beberapa keluarga profesional. Bahkan ada banyak kebencian terhadap guardian juga. Tang Cheng mengingat perkataan dari Xiaoman. Tang Cheng khawatir kalau orang tua racun yang dibicarakan oleh Xiaoman tadi sudah mentargetkan Lin Luo.
Namun, Lin Luo menenangkan Tang Cheng karena sekarang mereka ada di kota Binhai. Lin Luo yakin orang seperti dia tidak akan bisa membuat perubahan. Lin Luo mencontohkan profesional epic realem seperti tetua racun. Orang-orang yang berkuasa di kota bukan cuma makan saja. Namun menurut Tang Cheng, walaupun mereka adalah kroco, mereka sudah lebih dari cukup untuk membuat kerusuhan. Tang Cheng bukan khawatir dengan Lin Luo karena dia sangat kuat. Yang dia khawatirkan adalah orang lain seperti Yining. Lin Luo menanyakan apakah Tang Cheng pikir nama keluarga Lian hanya pajangan saja. Namun walaupun begitu, mereka harus tetap berhati-hati. Kemudian, Lin Luo mengirim pesan kepada Yining dan menanyakan apakah Yining telah sampai di rumah. Lin Luo juga menceritakan jika tadi ada murid yang diserang oleh Valen. Yining sudah sampai di rumah. Yining bertanya apakah Lin Luo yang diserang oleh Valen itu. Panel berpindah. Para guardian itu melapor kepada Liza. Mereka melaporkan jika ada total 35 profesional baru yang terkena serangan untuk saat ini. 7 telah mati dan sisanya sudah dimakamkan. Dan di pihak Valen ada 27 yang terbunuh. 11 ditangkap hidup-hidup dan 25 berhasil kabur. Liza tak percaya karena ada 7 profesional yang telah terbunuh. Namun dibandingkan dengan total dari jumlah murid baru, itu termasuk sedikit. Namun yang ditargetkan Valen adalah talenta yang terbaik. Jadi kehilangan ini sangatlah besar. Kemudian guardian yang mengawal Lin Luo melapor. Dia mengatakan jika Lin Luo diserang oleh Valen yang dipimpin oleh Xiaoman, dan untungnya Lin Luo berhasil selamat dan semua musuhnya mati. Menurut Liza, itu bagus karena mereka telah berhasil mengawal Lin Luo dan juga berhasil mengalahkan Xiaoman secara bersamaan. Si rambut panjang menjelaskan jika Liza telah salah paham. Hal itu karena bukan mereka yang telah mengalahkan Xiaoman, melainkan Lin Luo lah yang telah mengalahkan Xiaoman. Langsung saja, semua orang yang ada di sana langsung terkejut karena seorang profesional baru berhasil menghabisi seorang Valen. Dan juga musuhnya adalah Xiaoman. Mereka tahu jika wanita itu bukanlah Valen biasa. Kemudian, Liza meminta guardian itu untuk menjelaskan secara rinci kejadiannya. Guardian itu mengatakan jika Lin Luo menolak untuk menjelaskan secara detail. Tapi saat itu, dia ditemani oleh murid baru yang bernama Tang Cheng dan seorang dari keluarga Lian. Guardian itu menjelaskan jika orang itu berada di level Gold dan Tang Cheng cuma berada di level C. Berdasarkan dari autopsi, mereka menemukan jika Lin Kaifang, si Wolf 13, telah mati karena kapak dari keluarga Lian. Tapi di perutnya ditemukan jika dia saat itu sedang dalam diare yang sangat parah. Dan itu sangat berpengaruh dalam pertarungan. Secara logis, dia mungkin sedang sakit saat bertempur. Liza pun mulai berpikir jika itu adalah diare. Kalau dipikirkan secara logika, Lin Luo mempunyai kekuatan virus Black Death. Jadi tidak mungkin diare itu dari Lin Luo. Kemudian guardian itu menjelaskan tentang Ghost 27. Diketahui dia telah mati oleh Xiaoman. Kemudian guardian itu menjelaskan tentang Ghost 27. Diketahui dia telah mati oleh Xiaoman. Dengan kesetiaannya terhadap Xiaoman, kemungkinan itu terjadi karena ada konflik antara mereka berdua. Itu seperti pikiran Xiaoman dikendalikan dan dia dihabisi. Mereka juga menemukan banyak virus Black Death dalam tubuh Xiaoman yang menyebabkan kematiannya. Guardian itu yakin jika Lin Luo banyak berhubungan dengan kematian 3 Valen itu.
Bahkan ini sangat wajar jika ini disebabkan oleh Lin Luo. Dan dia juga yakin jika Lin Luo bukanlah priest biasa, melainkan Dark Priest. Namun menurut Liza, Guardian itu masih terlalu dini untuk menyimpulkannya. Kemudian, Guardian itu mengatakan jika Xiaoman memiliki hubungan dengan tetua racun. Dan sekarang dia telah dihabisi oleh Lin Luo. Guardian itu takut jika tetua racun itu akan balas dendam kepada Lin Luo. Namun, Liza mengancam jika tetua racun berani datang ke sana, Liza akan mematahkan tangannya. Panel berpindah di keluarga Lian. Terlihat Yining mencoba menjelaskan kepada ayahnya jika Lin Luo itu memang hanyalah seorang priest dengan rank D. Namun dia bisa berada di posisi yang pertama. Bahkan Yining juga mengatakan jika dia menyukai Lin Luo. Namun kenapa ayahnya sama sekali tidak menerimanya? Ayah Yining menjelaskan jika saat ini Yining telah bertunangan dengan keluarga tuan muda dari Pulau Ular. Dan tidak mudah untuk mereka membangun hubungan dengan mereka. Jika kabar itu sampai terdengar hingga ke Pulau Ular, bahkan dia tidak akan bisa menahan amarah mereka. Yining tetap saja tidak mau. Yang dia inginkan hanyalah Lin Luo saja. Ayah Yining sangat marah. Namun Nona King menghentikannya. Dia mengatakan jika Yining mempunyai hak untuk kebahagiaannya sendiri. Nona King menanyakan apakah ayah Yining ingin melihat lagi Zheng Maizhen seperti yang dilakukan olehnya di masa lalu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.